Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi untuk ekuitas perusahaan. Pada pembahasan ekuitas ini, setelah kita mempelajari bab tentang ini, kita akan memahami bagaimana bentuk perusahaan dan penerbitan saham untuk modal perusahaan. Kemudian bagaimana akuntansi dan pelaporan untuk saham perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan. Kemudian akuntansi terkait dengan dividen dan bagaimana menyajikan dan menganalisis instrumen ekuitas perusahaan. Sebelum kita membicarakan mengenai modal korporasi, mari kita ingat kembali 3 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship, kemudian bentuk partnership, dan yang ketiga adalah bentuk korporasi. Terdapat karakteristik khusus bentuk korporasi ini. Yang pertama adalah bentuk korporasi ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kemudian yang kedua adalah modal perusahaan ini berupa sistem saham. Kemudian yang ketiga adalah di dalam perusahaan bentuk korporasi, perusahaan bisa mengembangkan berbagai macam bentuk kepemilikan. Sebelum dibentuk korporasi, maka perusahaan harus menyampaikan kepada pemerintah mengenai akte pendirian korporasi. Kemudian badan pemerintah yang berwenang akan menetapkan korporasi tersebut sebagai badan yang secara formal diakui pemerintah sebagai korporasi. Suatu perusahaan menggunakan sistem saham untuk mendapatkan modalnya. Jika tidak ada pembatasan, maka setiap lembar saham itu mengandung hak sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengandung hak untuk membagi secara proporsional baik keuntungan atau kerugian perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pembagian secara proporsional dalam manajemen atau dicerminkan di dalam hak suara untuk memilih board of director, kemudian untuk membagi secara proporsional atas aset perusahaan ketika terjadi likuidasi, dan membagi secara proporsional penerbitan saham yang baru pada jenis saham yang sama atau disebut sebagai preemptive right. Suatu korporasi dapat juga membentuk berbagai macam bentuk kepemilikan. Saham yang biasa diterbitkan oleh bentuk korporasi adalah yang pertama adalah saham biasa atau ordinary share. Ordinary share ini merepresentasikan kepentingan residu dari perusahaan, sehingga pemegang sahamnya itu dikatakan sebagai pemilik yang sebenarnya dari perusahaan itu, yang akan menanggung resiko tertinggi ketika terjadi kerugian, tetapi juga menerima keuntungan yang terbesar ketika perusahaan itu mengalami kesuksesan. Dan pemegang saham biasa tidak dijamin pembayaran dividennya atau pengembalian asetnya ketika terjadi likuidasi. Kemudian bentuk saham yang kedua adalah saham preferen atau saham utama. Saham utama ini dibentuk melalui kontrak, yaitu ketika pemegang sahamnya itu mengorbankan hak tertentu sebagai imbalan dari perolehan privilege pada hak yang lain. Biasanya adalah hak untuk mendapatkan dividen. Hak yang dikorbankan biasanya adalah hak suara. Sehingga untuk pemegang saham preferen ini memang akan diutamakan dalam hal pembayaran dividen, tetapi tidak memiliki hak suara di dalam manajemen perusahaan. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu komponen ekuitas suatu perusahaan. Ekuitas perusahaan seringkali diklasifikasikan di dalam laporan posisi keuangan dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah
modal saham. Yang kedua adalah premium saham. Yang ketiga adalah saldo laba atau retain earning. Kemudian yang keempat adalah accumulated other comprehensive income atau AOC. Kemudian yang kelima adalah treasury shares, dan yang keenam adalah non-controlling interest atau minority interest dalam hal penyajian ekuitas di laporan keuangan konsolidasian. Komponen ekuitas perusahaan diperoleh dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah contributed capital atau modal kontribusi dari pemilik perusahaan atau dari investor. Modal dari investor ini akan kita laporkan nilai parnya di dalam akun ordinary share atau preference share sesuai dengan bentuk kepemilikan yang dipilih oleh investor. Kemudian kelebihan dari nilai parnya itu akan dilaporkan sebagai bagian dari share premium. Kemudian sumber dari ekuitas perusahaan yang lain adalah dari hasil usaha perusahaan atau hasil laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik, yang oleh perusahaan itu diakumulasikan di dalam retain earning. Akun retain earning lah yang akan menjadi sumber pembiayaan perusahaan untuk pengembangan perusahaannya atau dapat digunakan untuk pembayaran dividen kepada para investor. Jika perusahaan itu melakukan pembelian kembali atas saham yang pernah diterbitkannya, maka kita akan laporkan di dalam treasury shares, sehingga treasury shares ini akan mengurangi nilai dari ekuitas perusahaan. Pembahasan mengenai penerbitan saham akan dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah pembahasan mengenai saham dengan nilai par dan tanpa nilai par, kemudian penerbitan saham dengan surat berharga lain, kemudian penerbitan saham untuk transaksi non-cash, kemudian nanti akan kita bahas bagaimana perlakuan biaya penerbitan saham. Saham perusahaan dapat diterbitkan dengan nilai par. Biasanya, perusahaan menetapkan nilai par ini dengan nilai yang rendah untuk menghindari kewajiban kontingen yang bisa timbul di masa yang akan datang. Kewajiban kontingen yang mungkin timbul adalah ketika suatu perusahaan menetapkan nilai par yang tinggi, bisa saja perusahaan menerbitkan saham atau menjual saham dengan di bawah par. Sehingga suatu saat ketika perusahaan mengalami kerugian, perusahaan bisa meminta untuk investor membayar kembali diskon yang pernah diperoleh ketika melakukan pembelian saham. Nah, dengan penetapan par value untuk setiap lembar saham ini, maka korporasi ini harus menyajikan informasinya dibagi menjadi saham atau uang yang diperoleh dari nilai par, baik preference share maupun ordinary share, serta nilai yang diperoleh dari share. Bagaimana dengan penerbitan saham tanpa nilai par? Beberapa negara mengizinkan penerbitan saham itu tanpa nilai par dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menghindarkan kewajiban kontingen yang timbul dari adanya nilai par. Kemudian yang kedua adalah menghindarkan pengguna laporan keuangan itu bingung dengan hubungan antara par value dengan fair market value dari saham. Seperti kita ketahui, saham ketika diperdagangkan di pasar modal, kita bisa mengetahui setiap saat berapa harga pasarnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai parnya, maka kita sulit menjelaskan apa hubungan antara par value dengan harga pasar dari saham tersebut. Namun, ada juga kelemahan dari penerbitan saham tanpa nilai par ini. Di beberapa negara itu mengenakan pajak yang tinggi untuk penerbitan saham tanpa nilai par. Sebagai ilustrasi penerbitan saham tanpa nilai par, misalnya Video Elektronik telah mengotorisasi 10.000 lembar saham biasa.
Pada penerbitan pertama, dia menjual 500 lembar saham biasa pada harga 10 euro. Maka jurnalnya adalah penerimaan cash sebesar 5.000 dan dicatat seluruhnya pada akun share capital ordinary sebesar 5.000. Ketika penerbitan berikutnya harganya berbeda, maka dia tetap mengakui seluruh penerimaan kas yang diperoleh dari penerbitan saham itu sebagai share capital ordinary. Karena dalam hal ini sahamnya diterbitkan tanpa nilai par. Di negara yang memperbolehkan penerbitan saham tanpa nilai par, maka saham dapat diterbitkan pada stated value. Jika suatu perusahaan misalnya menerbitkan 1.000 lembar saham dengan stated value 5 euro per lembar pada harga 15 euro per lembar, maka jurnal yang dibuat adalah penerimaan kasnya 15.000, kemudian dicatat pada akun share capitalnya 5.000 dan selebihnya diakui sebagai share premium. Pencatatan seperti ini sama dengan pencatatan ketika penerbitan saham itu menggunakan nilai par. Penerbitan saham biasanya diterbitkan secara terpisah dengan surat berharga yang lain dengan tujuan supaya berapa prosit atau uang yang dihasilkan dari penerbitan saham itu dapat dicatat dan ditelusuri dengan baik oleh perusahaan. Namun dapat juga saham diterbitkan secara lamsam bersamaan dengan penerbitan instrumen yang lain. Dalam hal penerbitan secara lamsam, terdapat dua metode yang kita bisa gunakan untuk mengalokasikan prosit yang diperoleh dari penjualan lamsam, yaitu yang pertama adalah metode proporsional dan yang kedua adalah metode inkremental. Sebagai contoh, Rafonet menerbitkan 300 lembar saham biasa dan 100 lembar saham preference pada harga lamsam sebesar 13.500. Saham biasa diperjualbelikan di pasar modal dengan harga 20 per lembar, sedangkan saham preferen diperdagangkan di pasar sebesar 90 dolar. Maka karena kedua instrumen yang diperjualbelikan secara lamsam ini diketahui berapa harga pasarnya, maka kita bisa alokasikan nilai profitnya itu dengan metode proporsional, yaitu 20 per lembar untuk saham biasa dan 90 per lembar untuk saham preferen. Sehingga kita peroleh untuk alokasi untuk saham biasa adalah 40%, sedangkan alokasi untuk saham preferen adalah 60%. Jadi pengalokasiannya itu dengan metode proporsional berdasarkan nilai wajar dari masing-masing instrumen. Ketika menggunakan metode proporsional, maka jurnal yang dibuat oleh Rafonet Corporation adalah penerimaan kas sebesar 13.500 dan alokasi untuk preference share sebesar 8.100 dilaporkan sebagai preference share capital preference 5.000 dan share premium preference 3.100 serta alokasi untuk ordinary share sebesar 5.400. Bagaimana jika Rafonet ini menghadapi situasi yang berbeda, yaitu misalnya ordinary share itu memiliki nilai pasar sebesar 20 dolar per lembar, tetapi nilai pasar untuk preference share-nya tidak diketahui. Maka metode yang dapat digunakan adalah metode inkremental. Dengan metode inkremental ini kita alokasikan terlebih dahulu kepada instrumen yang memiliki nilai pasar yaitu ke ordinary share sebesar 20 dolar per lembar dikalikan 300 yaitu 6.000 dan sisanya itu kita akan alokasikan ke preference share sebesar 7.500. Jurnal yang dibuat ketika menggunakan metode inkremental adalah penerimaan kas sebesar 13.500, alokasi untuk preference share sebesar 7.500, dan alokasi untuk ordinary share sebesar 6.000. Kita lanjutkan bagaimana jika penerbitan saham itu dilakukan dalam transaksi non-kas.
aturan umumnya adalah ketika saham diterbitkan untuk transaksi non-kas, maka perusahaan penerbit harus mencatat penerbitan saham itu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jika tidak ada, maka dia bisa menggunakan nilai wajar dari sahamnya tersebut. Sebagai ilustrasi, misalnya Marlowe Company menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai par 10 dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar dari paten, yaitu aset yang dipertukarkan dengan saham, tetapi nilai wajar sahamnya diketahui sebesar 140.000. Maka jurnal yang dibuat adalah paten dinilai sebesar nilai wajar saham. Kenapa dicatat sebesar nilai wajar saham? Karena nilai wajar patennya dalam hal ini tidak diketahui. Paten dinilai sebesar 140.000, kemudian dicatat share capital ordinary 100.000 karena nilai parnya adalah 10 euro per lembar, dan selebihnya diakui sebagai share premium ordinary. Situasi yang kedua adalah Marlowe misalnya tidak dapat menentukan nilai wajar dari saham, tetapi nilai wajar dari asetnya itu diketahui sebesar 150.000. Sesuai dengan ketentuan tadi, ketika saham diterbitkan dalam transaksi non-kas, maka nilai wajar aset yang diterima yang digunakan sebagai dasar penilaian, yaitu patennya 150.000, kemudian pencatatan atau pengukuran sahamnya itu didasarkan pada nilai asetnya, share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary sebesar 50.000. Bagaimana jika situasinya berbeda lagi? Nilai wajar saham atau nilai wajar aset tidak bisa diketahui, maka perusahaan ini harus menentukan berapa nilai aset berdasarkan misalnya menggunakan pengukuran dari konsultan. Misalnya diketahui bahwa discounted expected cash flow yang diperoleh dari paten ini adalah 125.000, maka nilai inilah yang digunakan sebagai dasar penilaian baik asetnya maupun sahamnya, yaitu dicatat paten 125.000, kemudian share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary sebesar 25.000. Kita lanjutkan bagaimana perlakuan biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan saham terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan penjualan sahamnya, misalnya biaya untuk underwriter, kemudian untuk akuntansi dan fee untuk konsultan hukum, kemudian biaya untuk pencetakan sertifikat saham, dan pajak. Bagaimana perlakuannya? Biaya-biaya ini harus mengurangi prosit yang diterima dari penjualan sahamnya. Kita lanjutkan pembahasan mengenai preference share. Fitur yang seringkali terkait dengan preference share adalah preferensi dalam hal pembayaran dividen, kemudian preferensi dalam hal pembagian aset ketika terjadi likuidasi, kemudian ada juga fitur dapat dikonversi menjadi saham biasa, kemudian ada juga fitur dapat dilakukan call atau dilunasi sebelum waktunya, karena biasanya untuk preference share ini hampir sama seperti instrumen utang, dia ada waktu dalam tanda kutip jatuh temponya, dan bisa saja fiturnya itu adalah callable, sehingga ketika perusahaan tidak lagi memerlukan pembiayaan dari preference share ini atau memiliki kemampuan keuangan yang cukup mumpuni, maka dia bisa melakukan call atas preference share. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya perusahaan terhindar dari pembayaran dividen yang biasanya cukup besar dan sifatnya pasti, karena seringkali fitur preferensi ini dikaitkan pada
misalnya pembayaran dividennya itu secara kumulatif. Kemudian yang kelima, karena preference share ini mendapatkan privilege dalam hal yang lain, misalnya tadi pembagian dividen, kemudian pembagian aset, bisa dikonversi, dan lain sebagainya, maka biasanya hak yang dikorbankan adalah hak voting dari saham. Sehingga pemegang saham preference atau pemegang saham utama itu tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan manajemen. Jika kita simpulkan, maka fitur preference share bisa terdiri dari pembayaran dividen secara kumulatif, kemudian pembayaran dividen secara partisipatif, kemudian sifat convertible ke ordinary share atau ke saham biasa, kemudian mungkin juga ada fitur callable atau redeemable. Fitur callable dan redeemable ini sebenarnya mirip, tetapi yang membedakan adalah hak untuk melakukan call itu ada di perusahaan, sedangkan hak untuk minta pelunasan atau penarikan dari saham utama ini ada di investor. Perusahaan bisa saja membatasi preferensi di dalam perjanjian penerbitan saham utamanya sepanjang tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Sedangkan akuntansi untuk preference share, penerbitannya dan pencatatan misalnya digunakan untuk transaksi-transaksi lain selain untuk memperoleh kas, itu sama dengan akuntansi untuk ordinary share. Contoh, misalnya Bishop menerbitkan 10.000 lembar saham utama dengan nilai par 10 pada harga 12, maka pencatatan atas penerbitan saham ini adalah penerimaan kas sebesar 120.000, kemudian share capital preference 100.000 didasarkan pada berapa jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan nilai parnya, kemudian share premium preference sebesar 20.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelian kembali saham yang telah beredar. Perusahaan bisa saja membeli kembali saham yang beredar di pasar atau istilah umumnya adalah buyback dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dia melakukan distribusi dari kelebihan kas perusahaan itu yang lebih efisien dalam hal atau dalam sudut pandang pajak. Jadi di beberapa negara itu mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk transaksi saham antar investor, tetapi mengenakan tarif pajak yang lebih rendah ketika transaksi saham ini dilakukan oleh investor dengan penerbit. Nah, ketika suatu perusahaan memiliki kas yang banyak, dalam kondisi misalnya perusahaan ini sudah pada masa cash cow, dia menghasilkan kas yang sangat banyak, maka bisa saja kelebihan kas ini bisa digunakan untuk membeli saham dari investor, kemudian nanti menjualnya kembali kepada investor yang lain dengan tujuan untuk membagikan kelebihan kas itu kepada para investornya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan EPS dan return on equity. Secara otomatis sebenarnya ketika perusahaan melakukan pembelian kembali saham dari pasar modal, maka saham biasa yang beredar akan lebih kecil sehingga secara otomatis EPS akan naik, return on equity juga akan membaik. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan berusaha mengumpulkan saham yang dibeli dari pasar ini untuk memenuhi program kompensasi kepada pegawai berupa pemberian saham atau untuk memenuhi kebutuhan ketika terjadi merger. Kemudian yang keempat adalah untuk menghindarkan upaya takeover dari investor. Jadi bisa saja seorang investor itu membeli saham dari investor-investor yang lain di pasar modal untuk mendapatkan proporsi kepemilikan yang besar.
Nah, ini bisa saja oleh manajemen dicegah dengan melakukan pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah kalau di sini dikatakan make a market, ya. Seperti kita ketahui bahwa saham biasa ini diperdagangkan di pasar modal. Saham yang diperdagangkan di pasar modal itu harganya akan sangat tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya atau melakukan buyback, secara otomatis dia akan membuat pasar untuk sahamnya sendiri. Artinya dia menciptakan permintaan atas sahamnya sendiri. Sehingga secara otomatis juga harga saham perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan di pasar modal. Ini bisa dilakukan ketika transaksi atas saham perusahaan tersebut tidak dinamis, atau bahkan mungkin beberapa saham perusahaan itu masuk kategori sebagai saham tidur karena tidak diperdagangkan di pasar modal. Maka perusahaan bisa mengambil langkah, dia membuat pasarnya sendiri dengan melakukan buyback atas sahamnya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya untuk pembelian treasury shares ini? Jadi saham yang dibeli kembali oleh perusahaan itu nanti dilaporkan di dalam Statement of Financial Position sebagai treasury shares. Ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk mencatat pembelian treasury shares, yaitu metode cost atau yang kedua adalah metode PAR. Untuk keperluan pembelajaran berikutnya, saya hanya akan menjelaskan metode cost, yaitu karena metode ini lebih banyak digunakan di perusahaan. Treasury shares ini akan mengurangi nilai ekuitas perusahaan di laporan keuangan seperti yang saya jelaskan pada bagian komponen ekuitas tadi. Sebagai ilustrasi, misalnya Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham yang nilai parnya $1 pada harga $10, sehingga di komponen ekuitasnya dia akan melaporkan share capital sebesar 100.000, kemudian share premium 900.000, serta dia memiliki saldo laba sebesar 300.000, sehingga total ekuitasnya adalah 1.300.000. Berikutnya, misalnya pada tanggal 20 Januari 2019, Pacific melakukan buyback sahamnya sebanyak 10.000 lembar saham dengan harga $11 per lembar. Maka ketika dia melakukan buyback, dia akan mencatat treasury shares pada cash sebesar 110.000. Maka kemudian laporan keuangan setelah dilakukan buyback itu akan disajikan informasi sebagai berikut. Share capital sebesar 100.000, share premium 900.000, retain earning 300.000, kemudian dikurangi dengan treasury shares pada nilai cost-nya adalah 110.000. Jadi pembelian kembali saham dari pasar ini tidak akan menjadikan saham ini ditarik dari saham yang beredar, karena bisa jadi ini nanti perlakuannya adalah dijual kembali atau digunakan sebagai pembayaran dalam program kompensasi atau digunakan sebagai saham yang dikontribusikan dalam program merger dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ketika dibeli itu kemudian dia ditarik dari saham yang beredar. Maka total ekuitasnya sekarang adalah 1.190.000. Nah, selanjutnya, treasury shares tadi bisa dilakukan penjualan. Nah, ketika melakukan penjualan, bisa saja dijual di atas cost-nya atau di bawah cost-nya. Baik penjualan di atas cost atau di bawah cost, itu nanti akan mempengaruhi aset dan ekuitas perusahaan. Contoh misalnya, penjualan treasury shares di atas cost-nya. Meneruskan ilustrasi Pacific tadi, dia tadi memperoleh saham treasury itu dengan harga $11 per lembar. Kemudian dia menjual kembali saham treasury ini sebanyak 1.000 lembar pada harga 15. Maka dia akan mencatat cash
sebesar 15.000, yaitu 15 dolar dikalikan 1.000, kemudian treasury shares pada cost-nya sebesar 11.000, dan share premium treasury sebesar 4.000. Maka sekarang di dalam laporan keuangannya, treasury shares-nya berkurang sebanyak 1.000 lembar, tinggal 9.000 lembar, dan dia menyajikan share premium treasury sebesar 4.000. Nah, bagaimana jika treasury shares dijual pada di bawah cost-nya? Maka misalnya Pacific tadi selanjutnya menjual 1.000 lembar treasury shares pada tanggal 21 Maret pada harga 8. Tadi cost-nya adalah 11, maka dia akan mencatat cash sebesar 8.000, share premium treasury dikurangi sebesar 3.000, dan treasury shares dikurangi juga sebesar cost-nya 11.000. Jadi sepanjang dia memiliki share premium treasury, ketika dia melakukan penjualan treasury shares itu pada posisi dalam tanda kutip rugi, maka kerugian itu akan mengurangi share premium treasury. Nah, sekarang share premium treasury-nya saldonya tinggal 1.000. Bagaimana selanjutnya jika dia menjual lagi pada harga di bawah cost-nya? Misalnya dia jual lagi sebanyak 1.000 lembar pada harga 8. Maka dia akan mencatat penerimaan cash-nya 8.000, kemudian share premium treasury karena saldonya tinggal 1.000, maka kita hanya bisa debitkan sebesar 1.000. Selebihnya bagaimana? Selebihnya akan mengurangi saldo laba atau retained earning. Treasury shares-nya dikurangi sebesar nilai cost-nya sebesar 11.000. Kita lanjutkan. Kalau tadi treasury shares itu kemudian dijual kembali, bisa saja treasury shares itu dilakukan penarikan. Jadi kalau tadi treasury shares itu tidak menjadikan statusnya itu menjadi sekedar authorized gitu ya, jadi tetap diakui sebagai share issued. Ketika dilakukan retirement, ketika dilakukan penarikan, dia menyebabkan treasury shares itu menjadi mengurangi share issued. Jadi hanya statusnya itu sekarang authorized dan unissued. Untuk pembahasan di pertemuan ketiga kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan mengenai ekuitas selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan atau video berikutnya. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.